Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-Ibu sekalian, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki dan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita mentarhib, rohaba yurahibu tarhiban, artinya mengucapkan selamat datang dan mempersilahkan ya dengan kebanggaan hati untuk datangnya tamu namanya Ramadan. Nah, puasa di bulan Ramadan ini puasa yang penuh ampunan. Kenapa dikatakan penuh ampunan? Karena Allah menurunkan sekian banyak pengampunannya kepada kita semua. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman. Iman itu apa panggilannya? Karena Allah. Wa ihtisaban, mengharap ridha Allah. Karena ada orang puasa bukan karena iman. Contohnya ada puasa karena untuk menurunkan berat badan, menurunkan berat badan. Sehingga tidak makan pagi, tidak makan siang, tidak makan sore, tapi hanya minum. Tujuannya apa? Dia hanya ingin kurus. Bukan karena Allah. Jadi dia puasa karena diet, ya nggak dapat pahala, nggak dapat pengampunan. Ghufira lahu ma taqaddama kalau dia iman. Namanya puasa buat apa? Karena ada puasa guna-guna. Ya, ada puasa juga puasa pati geni. Yang puasa dari jam 12 malam ke jam 12 malam. Itu puasa juga. Tapi tidak untuk karena Allah. Tapi karena ya ajian-ajian. Nah, itu juga tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, mengharap ridha Allah, ihtisab. Ya, menghitung karena keimanannya sehingga menghitung ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dighufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa. Maka disebut dengan bulan pengampunan. Mengapa pengampunan ini penting? Kalau kita berbuat dosa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan baik kita yang banyak itu tidak begitu banyak hasil. Kenapa? Akan ditimbang oleh Allah antara kebaikan dan keburukan. Kalau ternyata buruknya lebih banyak, dia masuk neraka dulu. Baru setelah keburukannya itu diampuni oleh Allah, baru masuk surga. Itu pun kalau matinya bawa iman. Kalau matinya nggak bawa iman, dia tidak bisa dia masuk surga. Jadi husnul khotimah syarat untuk kita masuk surga. Tapi kalau Allah sudah berikan husnul khotimah, kemudian kita melakukan keburukan, dia masuk neraka. Tapi akhirnya akan masuk surga. Nah, kalau Allah ampuni, maka meskipun sedikit kebaikan kita, keburukan kita segunung besar begitu, yang menjadi tidak punya dosa apa-apa. Kenapa? Karena diampuni. Maka bagi orang yang mengharap ridha Allah, pengampunan adalah segalanya. Ya, Ramadan syahrul maghfirah, bulan pengampunan. Ya, berbuat kecil oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pengampunannya sudah besar. Nah, ini pengampunan. Dan kita kalau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah jelas maksum itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Nabi Muhammad itu masih istighfar 70 kali dalam sehari. Lah, itu apa artinya? Istighfar itu ada menunjukkan kerendahan hati kita di hadapan Allah, bahwa banyak dosa kita kepada Allah. Tidak cukup kebaikan kita ini kalau dipakai untuk menebus dosa, bahkan syukur pun juga itu masih tidak cukup untuk nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita ini ingin terselamatkan dari laknatullah pun juga dengan pengampunan kita. Allah tidak akan menyiksa. Allah tidak akan memberikan malapetaka kalau kita masih istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah menyiksa kita selama kita istighfar.
maka istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghadirkan pengampunan. Dari hadirnya pengampunan inilah yang kita harapkan di bulan Ramadan. Jadi disebut bulan Ramadan karena Allah sudah berjanji, barang siapa yang puasa karena iman dan karena mengharap ridha Allah, Allah berikan pengampunan bagi kita. Pemirsa rahimakumullah, apa rahasia dari pengampunan itu? Rahasianya pengampunan adalah kembalinya kita tanpa dosa di hadapan Allah. Karena kalau kita tanpa dosa di hadapan Allah, maka kita akan mendapat ridho Allah. Ridho Allah itu yang kita harapkan. Kita seringkali mendekati Allah Subhanahu wa taala itu hanya untuk meminta. Minta rumah, ya, minta jodoh, ya, minta uang, minta pekerjaan. Berarti kita hanya ingin mendapatkan pemberian dari Allah. Lupa kalau kita, ini yang lebih penting adalah mendapat ridhonya. Karena kalau sudah dapat ridhonya, apapun yang Allah coba pada kita adalah dengan kasih sayangnya. Nah, pendekatan inilah yang bisa kita rasakan di bulan Ramadan. Contohnya, kalau kita memang karena ridho Allah, kita puasa ini tidak melakukan apa-apa. Biasanya perintah Allah itu untuk melakukan apa-apa. Kita diperintah untuk tidak melakukan apa-apa, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri. Lebih tinggi lagi, puasa kita tidak riba, tidak berbuat maksiat kepada yang lain. Lebih tinggi lagi, kita ini tidak ingat kepada selain Allah, hanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan untuk tidak sesuatu. Dan itu tidak bisa ada yang tahu kecuali diri kita dengan Allah. Sehingga kalau kita melakukan puasa yang itu kebersihan hati, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Disinilah letak keintiman kita, keakraban kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang kita lakukan semata-mata keikhlasan. Ini ujian keikhlasan di bulan Ramadan. Orang tidak tahu kalau kita puasa tanpa kita cerita. Itulah artinya kedekatan. Dan disitulah Allah menyebut maghfirah, pengampunan. Jadi dosa sebesar apapun, seburuk apapun yang kita lakukan, kalau Allah memberikan pengampunan pada kita, maka kita kayaumin walatis umum, bagaikan kita baru dilahirkan oleh orang tua yang tanpa berdosa. Dan itu lebih memudahkan kita untuk mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.